Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 4A. Kasusnya adalah terkunci akun Mi. Untuk mengunlock akun Mi-nya, kita harus mengakses dulu handphone ini ke IDL mode. Jadi karena handphone ini belum terunlock bootloadernya, kita akan melakukan IDL dengan metode test point. Dan untuk melakukan test point, kita harus melepas dulu casing belakangnya. Kemudian kita lepas juga penutup mesinnya. Kalau sudah kita lepas untuk casing belakang dan penutup mesinnya, sekarang kita bisa langsung melihat tampilan papan mesinnya. Namun sebelumnya, sebelum kita melakukan test point, kita bisa matikan dulu handphone ini dengan melepas soket baterainya. Kita lepaskan aja soket baterainya. Kemudian bisa kita pasang lagi. Jadi untuk melakukan test point kita tidak menggunakan kabel sekarang ya, cukup dengan pinset saja. Namun dengan syarat untuk melakukan test point tanpa kabel, soket baterai harus terhubung ke mesin. Jadi dua titik test point pada Redmi 4A nanti kita akan coba untuk hubungkan menggunakan pinset, tapi sebelumnya kita bergabung dulu dengan tampilan komputer. Di sini sudah aku siapkan beberapa file. Yang pertama ada Mi Flash Setup, ini adalah Mi Flash Tool-nya, kita bisa install dulu. Tinggal kita klik next saja, kemudian everyone, kemudian next lagi dan install. Kita tunggu installing Xiaomi Flash-nya sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, installation komplit, kita klik close saja, kemudian close juga WinRAR-nya. Di desktop akan muncul shortcut Xiaomi Flash.exe dan kita jalankan aja. Tampilannya seperti ini, Mi Flash 2017.4.25.0. Sebelum melakukan unlock Mi Cloud, kita harus flashing ulang dulu handphone ini ke MIUI 8. Apabila handphone ini sudah menggunakan MIUI 8, maka tidak perlu kita flashingkan firmware MIUI 8 ini. Namun, jika handphone sudah menggunakan MIUI 9 ataupun MIUI 10, maka wajib downgrade. Jadi unlock Mi Cloud ini hanya bekerja di MIUI 8 saja. Apakah bisa nanti kita update ke MIUI 10 lagi? Tentu saja bisa ketika akun Mi-nya sudah terunlock. Namun untuk proses unlocknya kita gunakan MIUI 8. Oke, ini dia untuk firmware-nya, bisa kita ekstrak dulu aja. Kita letakkan firmware ini di drive C, bisa letakkan di desktop atau di folder bersamaan dengan file-file lainnya. Kebetulan tadi aku letakkan di folder bahan di desktop letaknya. Kita ekstrak aja di sini sampai menjadi sebuah folder. Oke, untuk firmware MIUI 8-nya sudah berhasil kita ekstrak, kita close dulu jendela WinRAR-nya. Tinggal kita inputkan aja folder hasil ekstrakan ini. Foldernya namanya adalah Rolex Global Imax. Kita inputkan folder ini ke kolom firmware pada Mi Flash Tool-nya. Caranya cukup mudah ya. Pada Mi Flash Tool tinggal kita klik aja tombol select, kemudian arahkan di mana tadi kita mengekstrak firmware-nya. Tadi aku letakkan di folder bahan di desktop, ini dia. Kita pilih folder dengan nama Rolex Global Imax, bukan folder Imax di bawahnya, tetapi folder Rolex Global Imax ya. Yang tulisannya Rolex Global Imax ini, kemudian kita klik OK kalau sudah kita pilih, sampai terinput pada kolom firmware di Mi Flash Tool-nya. Untuk opsi di bagian bawah Mi Flash-nya kita pilih clean all aja. Oke, sekarang kita kembali ke tampilan handphonenya dulu untuk kita lakukan test point masuk ke ideal mode. Siapkan kabel data, langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer. Kita akan melakukan test point tanpa menggunakan kabel data. Sebelum melakukan test point, kita lepas lagi soket baterainya sejenak aja 5-10 detik, kemudian pasang lagi. Dan kita hubungkan dua titik test point. Untuk titik test point pada Redmi 4A, adalah dua titik ini yang aku tunjuk pakai pinset ini. Kita hubungkan dua titik test point ini, sambil menghubungkan titik test point, kita bisa tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali. Posisi nyamannya seperti ini ya. Hubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Kemudian sambil menghubungkan dua titik test point, kita tekan tombol powernya 1 sampai 3 kali. Handphone sudah pasti otomatis masuk ke ideal mode jika kita tepat menghubungkan dua titik test point-nya tanpa harus menggunakan kabel data. Oke, kita bisa bergabung dulu dengan tampilan komputer. Untuk melakukan test point, perhatikan harus tepat ya. Menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset seperti ini. Kemudian tekan aja tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali. Kalau sudah, lepaskan pinsetnya lagi dan kita hubungkan handphone ke komputer. Kemudian kita buka dulu aja device manager untuk mengetahui apakah handphone ini sudah terbaca sebagai IDL mode atau belum. Langsung aja kita colokkan kabel data ke handphone dan kita lihat di device manajernya muncul Podcom dan LPT. Kemudian kita letakkan dulu handphonenya, kita expand di bagian Podcom dan LPT, terbaca sebagai Qualcomm, HS USB key loader 9008,
pada COM sekian. Untuk COM-nya ini angkanya bebas ya, bisa berapapun angka yang muncul di sini. Kalau sudah terbaca sebagai IDL mode 9008, kita bisa menuju ke Mi Flash Tool-nya, kita klik aja menu refresh sampai muncul COM pada kolom device, dan COM ini harus sama dengan yang muncul pada device manajernya. Kalau sudah, kita bisa langsung untuk flashing aja, klik tombol flash, dan kita tunggu proses flashing MIUI 8-nya dulu. Jadi apabila handphone kita atau handphone Redmi 4A yang terkunci akun Mi-nya tersebut sudah terinstall MIUI 9 atau MIUI 10, maka kita downgrade dulu ke MIUI 8. Untuk Xiaomi versi lama tidak ada proteksi anti rollback atau ARB-nya. Jadi bebas kita downgrade kapan saja, versi MIUI-nya harus 8 untuk unlock akun Mi-nya. Ini durasi flashingnya aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah selesai proses flashingnya, untuk kolom progress sudah full, kemudian kolom status keterangannya adalah flash done. Kemudian pada kolom reset keterangannya adalah sukses. Kalau sudah, kita bisa nyalakan handphonenya dulu. Untuk menyalakan handphone ini, lepaskan kabel data. Kemudian bisa kita lepas juga soket baterainya sejenak saja. 5-10 detik kemudian kita pasang lagi soketnya dan tekan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Setelah proses flashing full firmware MIUI 8 ini, memang untuk proses loadingnya ini sangat lama. Jadi kita tunggu aja, tetap sabar, jangan khawatir boot loop. Karena loadingnya lama, kita percepat aja durasinya agar tidak terlalu lama memakan waktu. Sekarang handphone ini sudah berada di posisi atau terinstall MIUI 8. Kita coba untuk setup dulu aja handphone ini, apakah bisa kita setup sampai ke tampilan menu atau tidak. Memang untuk proteksi di MIUI 8 itu, tampilan terkunci akun Mi-nya tidak langsung di awal layarnya ya. Kemungkinan nanti ketika kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet, baru muncul tampilan terkunci akun Mi-nya. Berbeda dengan MIUI 10, setelah kita lakukan reset atau flashing, maka akan langsung muncul tampilan terkunci akun Mi di layar awalnya. Untuk MIUI 8, proteksi tampilan terkunci akun Mi-nya tidak langsung muncul, kecuali jika handphone kita langsung hubungkan ke jaringan internet, maka akan langsung muncul tampilan this device is locked-nya atau terkunci akun Mi-nya. Kita tunggu dulu, ini sudah di tahap terakhir proses setup-nya, sedang memuat aplikasi, dan loading memuat aplikasi ini cukup lama juga. Bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loading memuat aplikasinya selesai. Kalau sudah selesai, maka handphone langsung masuk ke tampilan menu. Untuk MIUI 8 tidak ada proteksi FRP akun Google juga. Oke, sekarang kita akan cek dulu. Di sini tidak ada tampilan terkunci akun Mi-nya. Kita akan coba untuk hubungkan handphone ini ke jaringan internet dulu. Bisa menggunakan WiFi ataupun data seluler. Oke, kita tunggu sebentar, kita pancing dulu agar tampilan terkunci akun Mi-nya muncul. Masuk ke menu akun Mi di pengaturan, kemudian kita tunggu sebentar. Kita bisa pancing dengan klik mendapatkan info keamanan perangkat atau pilih metode lain untuk masuk, nanti akan langsung muncul tampilan perangkat ini terkunci. Jadi handphone setelah kita downgrade ke MIUI 8 masih terkunci akun Mi-nya. Setelah ini kita akan coba untuk unlock dengan file MiCloud untuk Redmi 4A. Kita bisa lepaskan lagi soket baterainya agar handphone mati. Kemudian kita siapkan lagi pinset, kita colokkan lagi soket baterainya, kita pasang lagi soket baterainya. Kita lakukan test point lagi dengan metode yang sama. Kondisi handphone sekarang sudah off, kita akan bergabung lagi dengan tampilan komputer. Jadi untuk test point tetap sama ya, tanpa menggunakan kabel data. Kita klik dulu refresh pada Mi Flash Tool-nya, kemudian bisa kita lakukan input file untuk akun Mi-nya. Ada file dengan nama Redmi 4A Fake MiCloud. Ini bisa kita ekstrak dulu, klik kanan kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Lalu bisa kita inputkan ke kolom firmware pada Mi Flash Tool-nya. Caranya sama seperti yang tadi. Klik aja tombol select pada Mi Flash Tool. Kemudian arahkan di mana tadi kita mengekstrak file Fake MiCloud-nya. Redmi 4A Fake MiCloud ini dia. Tadi aku letakkan di desktop, kemudian folder bahan, foldernya nama Redmi 4A Fake MiCloud ini. Kemudian bisa kita klik OK aja sampai terinput di kolom firmware. Kemudian opsi bagian bawah masih pilih clean all. Siapkan device manajernya. Kita lakukan test point sekarang. Hubungkan dua titik test point. Sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset ini,
bisa kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali sampai handphone ini masuk ke ideal mode. Oke, sekarang kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager. Langsung terbaca Qualcomm HS-USB Kiddie Loader 9008 pada COM 4. Oke, sekarang kita klik refresh pada Mi Flash Tool-nya, sudah muncul COM pada kolom device. Langsung klik flash saja, kita tunggu proses unlock Mi Cloud-nya sampai dengan selesai. Untuk durasi flash file Fix Mi Cloud ini cukup cepat ya, mungkin hanya sekitar 5 detikan saja sudah selesai, progres sudah selesai, status flash dan reset sudah sukses. Kita nyalakan ulang handphonenya, angkat dulu, lepaskan kabel data, kemudian lepaskan sejenak untuk soket baterainya kembali. Pasang lagi sekarang, langsung aja kita nyalakan dengan menekan tombol powernya sampai muncul logo MI di layarnya. Wah, ini karet kamera aku lepaskan dulu aja biar gak mengganggu. Oke, kita tekan tombol powernya, sudah muncul logo MI. Kita tunggu sejenak sampai handphone ini menyala. Apabila masih muncul tampilan perangkat ini terkunci di layarnya, kita tunggu sebentar. Jadi tunggu aja sampai tampilan ini hilang. Kita tunggu dan sekarang tampilannya sudah otomatis langsung hilang. Sudah tidak terkunci akun Mi lagi. Namun di bagian bawah layarnya ada notifikasi seperti ini. Kita coba cek dulu. Ketika kita klik akun Mi, nanti di bagian bawah layarnya ada keterangan seperti tadi ya. Penyimpanan perangkat atau cari perangkat telah rusak, yang menandakan bahwa handphone ini sensornya error. Kita lihat ini dia, penyimpanan cari perangkat bermasalah atau rusak. Sensor pada handphone ini setelah kita lakukan unlock Mi akun atau Mi Cloud otomatis rusak. Kita bisa tes dulu sensor proximity-nya. Perhatikan, aku lakukan panggilan dan aku tutupi di bagian atas handphonenya, layar tidak otomatis mati. Kita akan coba untuk fix sensornya. Namun sebelum kita fix sensornya, harus kita aktifkan dulu OEM-nya. Masuk ke setelan, kemudian tentang ponsel, kita aktifkan opsi pengembang, ketuk beberapa kali versi MIUI-nya. Kalau sudah muncul, sekarang Anda adalah seorang pengembang, masuk ke setelan tambahan. Masuk lagi ke bagian opsi pengembang dan kita bisa aktifkan buka kunci OEM-nya. Klik aja di bagian tulisan buka sampai muncul notifikasi izinkan buka kunci OEM. Klik aktifkan. Setelah buka kunci OEM kita aktifkan, kita loginkan juga akun Mi-nya. Jadi kuncinya di sini ya, agar handphone bisa permanen untuk unlock Mi akunnya. Sebelum melakukan fix sensor, kita wajib untuk login akun Mi dulu. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun Mi, bisa buat akun Mi menggunakan komputer atau gunakan handphone lain. Yang penting ini adalah untuk fix sensornya agar handphone ini bisa permanen terunlock Mi Cloud-nya, maka kita diwajibkan atau wajib untuk login akun Mi-nya sebelum melakukan fix sensor. Oke, ini sudah aku loginkan untuk akun Mi-nya. Sekarang bisa kita lakukan fix sensor. Jadi bagi teman-teman yang merasa bandel ketika fix sensor, kenapa kembali terkunci akun Mi-nya? Kemungkinan karena sebelum melakukan fix sensor, teman-teman tidak melakukan login akun Mi dulu. Oke, sekarang kita matikan lagi handphonenya dan kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer, masuk ke mode IDL lagi dengan metode test point. Namun sebelumnya kita bisa inputkan dulu file Redmi 4A fix sensor. Kita kosongkan dulu kolom firmware pada Mi Flash Tool-nya, kemudian kita ekstrak file Redmi 4A fix sensor. Klik kanan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kita inputkan folder Redmi 4A fix sensor pada Mi Flash Tool-nya dengan cara klik tombol select, kemudian arahkan aja di mana tadi kita mengekstrak filenya. Kita cari folder dengan nama Redmi 4A fix sensor, kemudian klik OK sampai terinput pada kolom firmware di Mi Flash Tool-nya. Opsi bagian bawah selalu pilih clean all saja. Oke, sekarang kita siapkan dulu device manager dan kita lakukan test point. Kita bisa lepas sejenak untuk soket baterainya sebelum melakukan test point, kemudian pasang lagi. Hubungkan dua titik test point menggunakan pinset. Sambil menghubungkan dua titik test point ini, kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali. Kita coba sekarang, tekan tombol powernya ketika kita menghubungkan dua titik test point. Oke, cukup ya, kita lepaskan pinsetnya, kemudian kita coba untuk hubungkan handphone ini ke komputer. Kita cek pada device manager. Kalau sudah terbaca Qualcomm HS-USB Kiddie Loader pada device managernya, berarti sudah masuk ke ideal mode.
Tapi tampaknya belum ini ya, gagal ya. Kita ulangi lagi. Hubungkan dua titik touch point, kemudian tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali. Sekarang kita coba untuk hubungkan ulang handphone ke komputer, apakah sudah terbaca atau belum. Oh, ternyata tetap belum terbaca ya. Kita ulangi lagi aja untuk melepas soket baterainya, kemudian pasang lagi. Kemudian hubungkan dua titik touch point pakai pinset lagi, tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali. Kemudian kita colokkan lagi kabel data ke handphonenya. Oke, ini dia sudah terbaca. Qualcomm HS-USB key loader 9008 pada COM sekian. Lanjut ke Mi Flash Tool-nya, klik dulu tombol refresh, kemudian sudah muncul COM pada kolom device, kita klik tombol flash, dan kita tunggu sampai proses flashing file fix sensor ini selesai. Untuk durasi flashingnya juga cukup cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama, sudah selesai. Sekarang kita nyalakan ulang lagi handphonenya, lepaskan kabel datanya dulu, lepaskan juga soket baterainya sejenak 5 sampai dengan 10 detik, kemudian pasang lagi. Tekan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya. Dan kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Kalau loadingnya sudah selesai, kita akan cek lagi sensornya sekarang. Paling mudah cek sensor itu dengan sensor proximity, bisa dial ke 112, kemudian lakukan panggilan dan tutupi bagian atas layarnya. Jika layar otomatis mati seperti ini, berarti sensornya sudah pulih. Sensor sudah normal kembali. Ketika fix sensor sudah dilakukan, maka akun Mi bisa kita logout. Kita tidak membutuhkan akun Mi lagi. Akun Mi dibutuhkan hanya untuk melakukan fix sensor saja. Kalau sudah fix sensor, silahkan bisa logout akun Mi-nya. Jadi sampai di tahap ini handphone sudah aman ya. Akun Mi sudah tidak akan terkunci lagi, kemudian sensor sudah normal semua. Kita bisa logout akun Mi-nya. Apabila ternyata akun Mi susah di logout, silahkan teman-teman bisa cek lagi jaringannya. Ini tadi ternyata aku logout gagal karena tidak terhubung ke jaringan internet. Kita coba untuk hubungkan ulang ke jaringan internet via WiFi dan kita coba untuk logout akun Mi-nya. Jika tetap masih bandel, akun Mi tidak mau di logout, silahkan teman-teman bisa upgrade dulu firmware-nya ke MIUI versi yang terbaru, MIUI 10 untuk Redmi 4A Rolex. Baru setelah terinstall MIUI 10, teman-teman bisa logout akun Mi-nya. Sekarang handphone sudah clean semuanya, tinggal kita update aja firmware-nya kalau berkenan untuk update firmware. Tetapi kalau tetap di MIUI 8 juga nggak apa-apa. Bisa update firmware menggunakan metode OTA atau teman-teman bisa melakukan flashing ulang firmware-nya dengan komputer via Mi Flash Tool. Untuk upgrade firmware-nya sudah banyak tersedia di Google, firmware-firmware terbaru untuk Redmi 4A. Kebetulan Redmi 4A ini firmware terbarunya hanya sampai di MIUI 10 Android 7 ya. Oke, sekarang kita kembalikan lagi casing belakang dan penutup mesin yang tadi kita lepas. Handphone sudah clean semuanya. Tidak ada masalah sama jaringan, WiFi aman. Kemudian kita coba untuk masukkan kartu SIM, bisa dipastikan juga aman. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.